Ini salah satu standar yang bisa dituntaskan dalam waktu 14 hari. Ini kira-kira yang mana di sini, apakah SK? Kemudian bisa kita laksanakan umpamanya. Jadi setelah kita memusyawarahkan pada hari ini, dengan TIK dan bagaimana memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Ini kalau kita lihat slide-nya, ada guru yang menggunakan proyektor dalam sebagai media pembelajaran. Ini juga sudah kita lihat pada beberapa kelas kemarin. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi TIK. Kalau kita lihat di sini Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional dalam Rusman dan kawan-kawan tahun 2011, yaitu teknologi informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Yang kedua, teknologi menyebarkan, menyimpan, dan mengelola informasi. Pelajaran yang disajikan dalam bentuk interaktif melalui jaringan komputer. Kita lihat di sini ada siswa yang memanfaatkan TIK dalam proses pembelajarannya. Ini tentu akan membuat proses pembelajaran lebih bermakna. TIK dalam proses pembelajarannya, ya tentu di sini pembelajarannya lebih menarik. Kemudian anak-anak dilibatkan secara aktif dalam penggunaan media yang kita buat. Jadi kalau kita membuat media, kita ikutkan anak-anak kita dalam menggunakan media tersebut. Email ini adalah surat elektronik. Kalau zaman dahulu kita bikin surat, kita bikin sekarang, kita buat. Eropa pun kalau kita kirim email, detik itu surat itu akan langsung masuk ke alamat email. Canggihnya teknologi TIK ini. Kemudian presentasi PowerPoint ini yang kita bahas di awal tadi. Dengan presentasi PowerPoint ini, Bapak Ibu bisa membuat media pembelajaran yang beragam. Seperti yang kita tayangkan slide ini, kita buat materinya, kita buat tujuan pembelajarannya, kita buat langkah-langkahnya, kemudian kita buat LKPD-nya, kita tayangkan di PowerPoint. Kita libatkan siswa kita secara aktif dalam penggunaan PowerPoint media yang telah kita rancang tadi. Kita cukup membuat presentasi interaktif yang memenuhi kaidah ketentuan-ketentuannya. Dalam pembuatan PowerPoint ini tentu ada kaidah-kaidah ketentuan yang harus kita patuhi. Kita tidak bisa juga membuat misalnya seenak kita saja membuat, mau dibuat seperti ini, dibesarkan hurufnya atau warnanya kita buat semau kita. Sebenarnya itu boleh saja, tapi tentu tidak sesuai dengan kaidah dalam pembuatan PowerPoint. Kita lihat bagaimana kaidah-kaidah dalam membuat PowerPoint tersebut. Apa yang harus kita perhatikan dalam membuat PowerPoint? Yang pertama, template atau background PowerPoint kita yang di belakang. Kemudian jenis dan besar huruf dari PowerPoint kita. Bulat dan numbering ini pemberi nomor, simbol. Kemudian warna background dari PowerPoint, warna dari tulisan ini akan mempengaruhi slide PowerPoint kita. Kemudian visualisasi gambar, animasi, audio yang kita gunakan ini tentu harus sesuai dengan materi yang kita buat. Jumlah kata dalam satu bingkai, dalam satu background PowerPoint ini ada ketentuannya. Tidak bisa kita buat saja sekian paragraf
atau template yang pertama sederhana, kontras, konsisten. Nah, kalau seperti ini rumit, kompleks, dan mengganggu, ini tidak kita pakai. Kita pakailah yang warna sederhana. Background atau template-nya ini contoh background yang kurang bagus, yang kurang baik, karena mungkin akan susah membacanya, tulisannya kurang jelas, tidak terlihat. Bisa juga dibaca tapi tidak terlihat sama sekali. Ini di bagian awal ini, nah kan tidak terlihat ini. Background template yang baik itu lebih kurang seperti yang kita tayangkan. Tulisannya jelas, backgroundnya juga jelas, sehingga orang yang membaca atau anak-anak kita dalam melihatnya ini tidak akan kesulitan karena jelas terlihat. Jadi kita gunakanlah background yang sesuai, yang tulisannya itu nampak jelas dan mudah dibaca. Kemudian huruf yang kita pakai, penggunaan hurufnya yang pertama konsisten, sederhana, dan jelas. Besar huruf minimal 18 pt, 32 pt untuk judul kita seperti yang tadi kita gunakan kapital. Jadi kita gunakan kapitalisasi. Kapitalisasi berarti di awal-awalnya ini yang huruf besar sini, kemudian di sini tidak menggunakan, hindari penggunaan huruf kapital secara menyeluruh. Perhatikan ke depan. Nah, di sini ada nampak dari belakang, Nak? Ada nampak? Nggak bisa nampak? Bisa nampak? Oke. Di sini katanya bacalah teks bergambar di bawah ini. Berarti kita harus membaca. Kalau tidak pandai membaca, Pak Bu, belajar membaca. Oke, belajar membaca. Nampak hurufnya dari belakang, Farel? Oke, lihat ini. Ini gambar, ini gambar, ini gambar, ini gambar ya, ini juga gambar. Sekarang gambar ini orang yang pakai bandung kuning ini, kira-kira kalau kita belajar siapa itu? Siapa? Siapa yang selalu pakai bandung kuning? Dayu. Berarti gambar ini adalah si Dayu. Siapa gambar pakai bandung kuning? Dayu. Ini yang berdua ini siapa tuh? Ibu dan ayah. Ibu dan ayah siapa? Dayu. Oke. Ini ibu dan ayah. Kalau ini gambar apa? Gambar rumah. Kalau ini gambar siapa lagi? Berarti kalau kita baca ini rumah siapa? Rumah Dayu. Kalau ini tadi Dayu. Ini ayah ibu. Ini rumah Dayu. Ini Dayu. Ini gambar apa? Rumput. Ini gambar apa? Ayah. Kalau ini siapa? Ibu. Kalau ini bunga. Kalau ini Dayu. Coba dulu ibu membaca, berarti anak ibu yang menyimakkan. Betul enggak gambarnya ini yang ibu baca orangnya? Pada hari Minggu, ini siapa tadi? Dayu membersihkan kebun bersama siapa ini? Ayah dan ibu. Ini lagi di rumah Dayu. Bagus. Ada bagus. Ini lagi Nara. Bagus. Oke, siapa ini? Oke, lanjut Nara. Bagus. Oke, bagus. Tepuk tangan